Dasar Hukum PPN. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Berlaku 1 April 1985. 1. Pengenaan PPN. Undang-undang ini pertama kali memperkenalkan PPN di Indonesia. 2. Objek PPN. Mengenakan PPN atas penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, impor BKP, dan penyerahan jasa kena pajak atau JKP. 3. Tarif PPN. Menetapkan tarif PPN sebesar 10%. 4. Mekanisme pengkreditan pajak masukan. Mengatur mekanisme pengkreditan pajak masukan. 5. Pengusaha kena pajak atau PKP mendefinisikan PKP sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenal pajak berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Berlaku 1 Januari 1995. 1. Perluasan objek PPN. Memperluas cangkupan objek PPN termasuk beberapa jenis jasa. 2. Penyempurnaan mekanisme pengkreditan. Menyempurnakan ketentuan mengenal pengkreditan pajak masukan. 3. Ketentuan khusus. Menambahkan beberapa ketentuan khusus terkait PPN. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Berlaku 1 Januari 2001. 1. Penyesuaian tarif PPN. Tidak mengubah tarif PPN secara umum, namun memberikan fleksibilitas untuk penetapan tarif yang berbeda untuk ekspor BKP dan beberapa jenis barang atau jasa tertentu. 2. Perubahan batasan PKP. Melakukan perubahan pada batasan pengusaha yang wajib menjadi PKP. 3. Penyempurnaan ketentuan lainnya. Melanjutkan penyempurnaan berbagai ketentuan tarif PPN. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Berlaku 1 April 2010. 1. Kenaikan tarif PPN. Menaikkan tarif PPN secara umum menjadi 10%. 2. Perluasan basis pajak. Lebih memperluas cangkupan barang dan jasa yang dikenal PPN. 3. Penyederhanaan dan kejelasan ketentuan. Melakukan penyederhanaan dan memberikan kejelasan lebih lanjut terhadap beberapa ketentuan PPN, termasuk faktur pajak dan tata cara pengkreditan. 4. Pengaturan lebih lanjut. Memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk peraturan pelaksanaan PPN. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Undang-Undang HPP. 1. Kenaikan tarif PPN bertahap. Mengatur kenaikan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku sejak tanggal 1 April 2022 dan akan menjadi 12% paling lambat tanggal 1 Januari 2025. 2. Pengurangan pengecualian atau simplifikasi. Melakukan pengurangan pengecualian pengenaan PPN untuk beberapa jenis barang dan jasa dengan tujuan untuk simplifikasi dan perluasan basis pajak. 3. Pengaturan kembali fasilitas PPN. Mendata kembali fasilitas PPN seperti pembebasan dan tidak dipungut. 4. Penyempurnaan aspek administrasi. Melakukan penyempurnaan dalam aspek administrasi. Pengertian PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN atau periodic tax yaitu pajak atas konsumsi umum dalam negeri, baik berupa konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi, atau pajak yang dibayarkan oleh pembeli atas transaksi jual beli barang kena pajak dan jasa kena pajak dan disetorkan ke kas negara oleh pengusaha kena pajak penjual. Karakteristik PPN. 1. PPN merupakan pajak objektif. Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya. 2. PPN merupakan pajak tidak langsung. Karakteristik ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. 3. PPN merupakan multi-stage tax. Karakteristik PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang menjadi objek PPN dimulai dari tingkat pabrikan atau manufaktur, kemudian di tingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama, sampai dengan tingkat pedagang pengecer dikenakan PPN. Nah, di sini ada contoh soal dari PTX.
PTX adalah perusahaan yang memproduksi barang kena pajak, di mana BKP tersebut dipasarkan melalui saluran distribusi tidak langsung. Rantai jalur produksi PTX sebagai produsen agen, pengecer, retail, dan terakhir konsumen. Untuk memproduksi produk X dibutuhkan biaya total sebesar 10 juta. Markup yang diambil oleh PTX sebesar 5 juta. Sehingga produk X dijual ke agen dengan harga 15 juta rupiah. Agen menjual produk X ke retail dengan markup atau keuntungan sebesar 15% dari harga beli, sedangkan retail mengambil keuntungan sebesar 10% dari harga beli. PPN dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak atau DPP. Berapa total PPN yang dipungut untuk produk X? Nah, kita jawab contoh soal yang tadi. Di sini ada harga jual agen ke pengecer atau retail 15% kali 15 juta, yaitu Rp2.250.000, sehingga produk X dijual ke retail dengan harga Rp17.250.000. Harga jual pengecer ke konsumen yaitu 10% kali Rp17.250.000 sama dengan Rp1.725.000, sehingga produk X menjadi Rp18.975.000. PPN dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak atau DPP. Maka berapa total PPN yang dipungut untuk produk X? Nah, kita lihat di sini ada tabel, ada wajib pajak atau pemungut, ada PTX, agen, dan retail. Yang dipungut ada agen, retail, dan konsumen. Biaya satu ada 10 juta rupiah, 15 juta rupiah, sama 17.250.000 rupiah. PPN masukannya yaitu 11% kali biaya. Ada Rp1.100.000, Rp1.650.000, Rp1.897.500. DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya ada 15 juta, 17 juta 250.000 rupiah, dan 18 juta 975.000 rupiah. PPN keluarannya yaitu 11% kali dasar pengenaan pajaknya. Pertama ada 1.650.000 rupiah, 1.897.500 rupiah, Rp2.087.250. Nah, tambahan pajaknya yaitu PPN keluaran dikurangi PPN masukan Rp550, Rp247.500, sama Rp189.750. Jadi PPN yang dipungut untuk produk X yaitu Rp987.250. Nah, karakteristik PPN yang keempat yaitu ada PPN yang diterapkan adalah PPN tipe konsumsi. Karakteristik utama PPN tipe konsumsi adalah kemampuan untuk mengkreditkan seluruh pajak masukan atas perolehan barang modal sehingga secara efektif hanya mengenakan pajak pada konsumsi akhir dan bersifat netral terhadap investasi. 5. PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri sebagai pungutan yang dikenakan pada hampir seluruh aktivitas konsumsi barang dan jasa di dalam wilayah suatu negara dengan beban pajak pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. 6. Mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak. Dalam hal terjadi penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, maka pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak dan atau menyerahkan jasa kena pajak wajib memungut PPN dan memberikan faktur pajak. Pada prinsipnya, faktur pajak dapat dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan pada saat penerimaan pembayaran atau dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. 7. PPN bersifat non-kumulatif. Meskipun dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi, PPN yang disetor ke kas negara hanyalah nilai tambah dari BKP atau JKP yang bersangkutan, atau dengan mekanisme pajak keluaran pajak masukan, sehingga pengenaan PPN tidak menimbulkan dampak pajak berganda. 8. PPN menganut tarif. Tarif pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. 1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. 2. Tarif khusus PPN ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. 3. Tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP, tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap. 1. Tarif umum.
Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022. Tarif PPN 12% diberlakukan 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN untuk barang dan jasa non-mewah ditunda dan tarif PPN 12% hanya diberlakukan pada barang mewah. 2. Tarif khusus. Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atau jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur oleh PMK. Barang kena pajak. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 2, yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 3, yang dimaksud dengan barang kena pajak adalah barang yang dikenal pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada prinsipnya, semua barang dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Nah, barang yang tidak dikenai PPN yaitu sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 4A ayat 2 yang termasuk jenis barangnya ada 1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Antara lain ada minyak mentah, gas bumi, asbes, biji besi, biji timah, biji emas. 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Antara lain ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur susu, buah-buahan, sayur-sayuran. Jasa kena pajak. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 5, yang dimaksud dengan jasa adalah kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Sesuai Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 6, yang dimaksud dengan jasa kena pajak atau JKP adalah jasa yang dikenal pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Pada prinsipnya, semua jasa dikenakan PPN kecuali undang-undang yang menetapkan sebaliknya. Jasa yang tidak dikenakan PPN. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 4A ayat 3, yang termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis. Antara lain ada jasa dokter, jasa kebidanan, dan jasa rumah sakit. 2. Ada jasa di bidang pelayanan sosial. Antara lain ada jasa pelayanan panti asuhan, jasa pemadam kebakaran, dan jasa pemakaman. 3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Antara lain jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. Selanjutnya adalah objek PPN. Objek PPN meliputi Undang-Undang PPN Pasal 4. Yang pertama yaitu penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 1A ayat 1 yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah yang pertama adalah penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Lalu yang kedua pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. Yang ketiga penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas BKP. Yang kelima BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang keenam penyerahan BKP dari pusat kantor cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang. Yang ketujuh penyerahan BKP secara konsinyasi. Lalu yang terakhir penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung oleh PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Masih di penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 1A ayat 2, ini yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP adalah yang pertama, penyerahan BKP kepada maklar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu yang kedua, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga, penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf dalam hal pengusaha kena
pajak atau PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Lalu yang keempat, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. Yang terakhir, BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam UU pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf C. Masih di penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang PPN pasal 4, maka penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat. Nah, yang pertama syaratnya adalah barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud. Lalu yang ketiga, penyerahannya dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Lalu yang kedua, ada impor barang kena pajak. Pajak juga dipungut pada saat impor BKP, dan pemungutannya dilakukan melalui Dirjen Bea dan Cukai, tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. Lalu yang ketiga, ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Untuk memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor BKP, maka atas BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean juga dikenakan PPN. Contohnya, Pak Ijo sebagai pengusaha yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki oleh pengusaha dari Hong Kong yang bernama Jet Li. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh Pak Ijo di dalam daerah pabean terutang PPN. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean juga dikenakan PPN. Contohnya, Mita sebagai pengusaha yang berkedudukan di Jakarta memanfaatkan JKP yang dimiliki oleh pengusaha dari Inggris yang bernama Gerard. Atas pemanfaatan jasa kena pajak tersebut oleh Mita di dalam daerah pabean juga terutang PPN. Lalu selanjutnya, ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud hanyalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lalu yang keenam, yaitu ekspor barang kena pajak atau BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang dimaksud ekspor barang kena pajak tidak berwujud yaitu ekspor hak cipta, bidang kesenian, ekspor paten, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ekspor jasa kena pajak atau JKP oleh pengusaha kena pajak. Termasuk dalam pengertian ekspor jasa kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean oleh pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud atas dasar pemesanan dan permintaan dengan bahan atau petunjuk dari pemesanan di luar daerah pabean. Nah, yang terakhir ada penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak atau PKP adalah salah satu kegiatan yang dikenai pajak pertambahan nilai yaitu PPN. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPN di Indonesia, JKP adalah jasa-jasa tertentu yang dikenakan PPN karena dianggap memberikan nilai tambah dalam aktivitas ekonomi seperti jasa konsultan, jasa periklanan, jasa konstruksi, dan lain-lain. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas penyerahan JKP tersebut. Selanjutnya adalah subjek PPN. Pada dasarnya, subjek PPN adalah siapapun yang dikenakan kewajiban dalam bidang PPN, meliputi PKP atau bukan PKP. Nah, dalam Undang-Undang PPN pasal 1 ayat 14, yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, atau melakukan usaha perdagangan memanfaatkan barang yang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, dan memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
Nah, selanjutnya untuk Undang-Undang PPN pasal 1 ayat 15 yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pengusaha Kecil tidak termasuk subjek PPN. Selanjutnya, Undang-Undang PPN pasal 3A ayat 1 yang berbunyi pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang PPN pasal 4 ayat 1 huruf A, C, F, G, dan H kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang pengusaha kecil dapat memilih untuk menjadi PKP. Subjek PPN selanjutnya adalah Undang-Undang PPN pasal 3A ayat 1A yang berbunyi pengusaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang PPN pasal 3A ayat 1 dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Selanjutnya, dalam Undang-Undang PPN pasal 1 ayat 17 yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya, dalam Undang-Undang PPN pasal 1 ayat 18 yang dimaksud dengan harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP. Tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Contohnya, pabrik biskuit selaku PKP menyerahkan sejumlah biskuit hasil produksinya kepada pedagang besar dengan harga jual seluruhnya sebesar 100 juta rupiah. Atas penyerahan ini, terutang PPN sebesar 11%, tarif baru 12%. Pajak yang terutang dapat dihitung sebagai berikut. Harga jual biskuit 100 juta rupiah. PPN terutang sebesar 11% menjadi 11 juta rupiah. Harga jual termasuk PPN adalah 111 juta rupiah. Nah, dengan tarif baru 12%, harga jual biskuit sebesar 100 juta rupiah, PPN terutang sebesar 12% menjadi 12 juta rupiah, maka harga biskuit termasuk PPN-nya adalah 112 juta rupiah. Dasar pengenaan pajak 3. Berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 20, yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP. Tidak termasuk PPN atau PPNBM yang dipungut menurut undang-undang ini. Nilai impor sama dengan harga impor atau CIF ditambah biaya masuk. PPN sama dengan 11% dikali nilai impor. Dasar pengenaan pajak 4. Contoh PTX mengimpor barang A yang memiliki harga dalam CIF sebesar 25.000 US dollar dan berdasarkan buku tarif bea masuk, dari bea dan cukai dikenakan bea masuk sebesar 25% kurs pajak yang berlaku pada tanggal impor. Pemberitahuan impor barang tersebut adalah Rp12.000. Perhitungan PPN yang terutang atas barang yang diimpor PTX tersebut adalah sebagai berikut. Harga CIF sama dengan 25.000 US dollar. Bea masuk sama dengan 25%. Kurs sama dengan Rp12.000. Nilai CIF dalam rupiah yaitu 25.000 US dollar dikali Rp12.000 sama dengan 300 juta. Bea masuk 25% dikali 300 juta sama dengan 75 juta ditambah nilai impor sama dengan 375 juta. PPN sama dengan 11% dikali 375 juta sama dengan 41.250.000. Dasar pengenaan pajak 5. Berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 26, yang dimaksud dengan nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 per PMK titik 03 per 2010 pasal 1. Yang dimaksud dengan nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Nilai lain sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 75 per PMK titik 03 per 2010. Pasal 1 dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 per PMK titik 11 per 2013. Pasal 2 dalam buka kurung JO titik PMK nomor 75 per PMK titik 03 per 2010 pasal 1 tutup kurung.
Tarif PPN BM. Tarif PPN BM diatur dalam Undang-Undang PPN Pasal 8. Ayat 1, tarif PPN BM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ayat 2, ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Ayat 3, ketentuan mengenai kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenal PPN BM dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat keempat, ketentuan mengenai jenis barang yang dikenakan PPNBM bagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Latar belakang perubahan UU PPN. Yang pertama, efisiensi PPN Indonesia 63,58%. Artinya Indonesia baru bisa mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Yang kedua, untuk memperluas basis pemajakan. Maka dan BKP dan non-JKP menjadi BKP dan JKP, dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Yang ketiga, tingginya tax expenditure, 65% dari total tax expenditure tahun 2019. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Barang dan jasa tidak kena PPN. Pasal 4A ayat 2 diubah. Sebelumnya, semuanya masih dalam bentuk non-BKP. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak termasuk hasil pertambangan batu bara. UU HPP sudah menjadi BKP. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. UU HPP sudah menjadi BKP. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa bogo atau catering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. UU HPP masih dalam keadaan non-BKP. Yang keempat, uang, emas, batangan, atau kepentingan adanya devisa negara dan surat berharga. UU HPP masih dalam bentuk non-BKP. Barang EXP non-BKP atau kebutuhan pokok diberikan fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN yang diberikan secara selektif dan terbatas. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Barang dan jasa tidak kena PPN Pasal 4A ayat 3 diubah. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial dalam bentuk JKP. Kedua, jasa pelayanan sosial dalam bentuk JKP. Yang ketiga, jasa pengiriman surat dan perangko dalam bentuk JKP. Yang keempat, jasa keuangan dalam bentuk JKP. Yang kelima, jasa asuransi dalam bentuk JKP. Yang keenam, jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian lainnya di bidang keagamaan dalam bentuk non-JKP. Jasa pendidikan dalam bentuk JKP. Yang kedelapan, jasa kesenian dan hiburan yaitu dalam bentuk non-JKP atau objek pajak daerah. Yang kesembilan, penyiaran dan tidak bersifat iklan dalam bentuk non-JKP. Yang kesepuluh, jasa tenaga kerja dalam bentuk JKP. Yang kesebelas, jasa perhotelan dalam bentuk non-JKP. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Fasilitas PPN Pasal 16B Ayat 1 baru. 1. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, beriodium dan tidak beriodium, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua, jasa pelayanan kesehatan medis. Yang A, jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Yang pertama, jasa dokter hewan. Yang kedua, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi. Yang ketiga, jasa kebidanan dan dukun bayi. Yang keempat, jasa paramedis dan perawat. Yang kelima, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium. Yang keenam, jasa psikolog dan psikiater. Yang ketujuh, jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan oleh paranormal. Yang B, jasa kesehatan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Yang ketiga, jasa pelayanan sosial meliputi A. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo. Yang B. Jasa pemadam kebakaran. Yang C. Jasa pemberian pertolongan kepada kecelakaan. Jasa lembaga rehabilitas. Yang D. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman.
termasuk krematorium, dan yang E, jasa di bidang olahraga yang tidak mencari keuntungan dalam rangka pembangunan nasional. Yang keempat, jasa keuangan meliputi yang A, jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang B, jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain yang menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya. Yang C, jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak, opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan atau pembiayaan konsumen. Yang D, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai termasuk gadai syariah dan fidusia dengan jasa penjaminan. Yang kelima, jasa asuransi adalah jasa pertanggungan meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi yang dilakukan oleh pengusaha asuransi kepada pemegang polis asuransi. Tidak termasuk jasa penggunaan asuransi seperti agen asuransi, penilaian kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. Yang keenam, jasa pendidikan meliputi yang A, jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Dan yang B, jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Yang ketujuh, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisah dari jasa angkutan luar negeri. Yang kedelapan, jasa tenaga kerja meliputi jasa tenaga kerja. Yang B, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusahaan penyediaan tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hal kerja dan tenaga kerja tersebut. Dan yang C, jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Undang-Undang Peraturan Harmonisasi Perpajakan. Pemudahan dan penyederhanaan Pasal 9A baru. Besaran tertentu, pengusaha kena pajak dengan ketentuan yang pertama, membuat peredaran usaha dalam 1 tahun, buku tidak melebihi jumlah tertentu. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha tertentu. Yang ketiga, melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu. Dapat memungut PPN yang terutang dengan besaran tertentu atas pajak, masukan perolehan BKP atau JKP, impor BKP, dan pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud oleh PKP tersebut tidak dapat dikreditkan. Contoh, PKP dengan peredaran usaha kurang dari 4,8 miliar, PKP yang melakukan penyerahan jasa pengiriman paket, PKP yang melakukan penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa penyerahan paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. PKP yang melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi freight charge. Tarif PPN Klaster Perubahan UU PPH berlaku tahun pajak 2022. UU PPN berlaku mulai 1 April 2022. UU KUP berlaku mulai tanggal diundangkan. Program pengungkapkan sukarela berlaku 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Pajak karbon berlaku mulai 1 April 2022. UU Cukai berlaku mulai tanggal diundangkan. Pengecualian objek dan fasilitas PPN lebih mencerminkan keadilan dan kebijakan yang tepat sasaran. Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan berbagai jenis jasa lainnya diberikan fasilitas pembebasan PPN. Yang pertama, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya diberikan fasilitas pembebasan PPN, sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atau konsumsi kebutuhan pokok jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. Yang kedua, pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran, serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Yang ketiga, peraturan ini dimaksudkan bahwa perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan, asas kemanfaatan, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional, sehingga optimalisasi penerimaan
negara diselenggarakan dengan tetap mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Latar belakang dan pokok pengaturan. Yang pertama, penerapan tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku 1 Januari 2025 berdasarkan Undang-Undang HPP 2. Yang kedua, untuk mewujudkan aspek keadilan dalam penerapan tarif PPN, diberikan pengaturan agar mengingatkan beban masyarakat. Contohnya untuk barang mewah. Yang pertama itu PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor. Yang kedua, khusus untuk penyerahan barang mewah kepada konsumen akhir oleh PKP yang berhak membuat pajak eceran mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa 11 atau 12 dari harga jual sejak 1 Februari 2025. PPN dihitung dengan tarif normal 12% dari harga jual. Lalu untuk barang selain barang mewah dan untuk jasa serta barang tidak berwujud, PPN dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11 atau 12 dari nilai impor, harga jual atau penggantian. Lalu untuk BKP atau JKP yang dikenai PPN dengan DPP nilai lain atau besaran tertentu dengan PMK tersendiri. PPN dihitung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut. Contoh, pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, LPG 3 kilo, emas perhiasan, kendaraan bermotor, bekas, kripto, dan lain-lain. Rangkuman perlakuan PPN mulai 1 Januari 2025. Dikecualikan ketentuan di atas bagi PKP tertentu yang menggunakan DPP, nilai lain atau PPN besaran tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan tersendiri. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Dari kategori tarif PPN, barang mewah itu kenanya 12%. Lalu untuk barang jasa non mewahnya itu kenanya 12% juga. Terus dari dasar pengenaan pajak, barang mewah harga jual atau nilai impor, barang jasa atau non mewah nilai lain dalam hal ini 11/12 dari harga jual, penggantian atau nilai impor. Impor BKP-nya barang mewah PPN dihitung 12% dikali nilai impor. Barang atau jasa non mewah PPN dihitung 12% dikali 11/12 dikali nilai impor. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Barang mewah tidak ada BKPTB atau JKP mewah. Barang jasa atau non mewah PPN dihitung 12% dikali 11/12 dikali penggantian. Untuk penyerahan BKP dalam daerah pabean, barang mewah PPN dihitung 12% dikali harga jual. Barang jasa atau non mewah PPN dihitung 12% dikali 11/12 dikali harga jual. Untuk penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP dalam daerah pabean. Barang mewah tidak ada BKP, TB atau JKP mewah. Barang jasa atau non mewah PPN dihitung 12% dikali 11/12 dikali penggantian. Contoh barang mewah, penyerahan rumah mewah harga jual 100 miliar, PPN-nya 12% dikali 100 miliar sama dengan 12 miliar. Lalu untuk barang non jasa atau non mewah, penyerahan elektronik harga jual 100 juta, PPN-nya 12% dikali 11/12 dikali 100 juta sama dengan 11 juta. Untuk masa transisi 1 sampai dengan Januari 2025 hanya untuk pengusaha retail barang mewah PPN dihitung 12% dikali 11/12 dikali harga jual. Untuk barang non mewah tidak ada masa transisi sejak 1 Januari 2025 PPN dihitung 12% dikali 11/12 dikali harga jual, penggantian atau nilai impor. Setelah masa transmisi mulai 1 Februari 2025 barang mewah PPN dihitung 12% dikali harga jual atau nilai impor. Barang non mewah tidak ada masa transisi sejak 1 Januari 2025 PPN dihitung 12% dikali 11/12 harga jual, penggantian atau nilai impor. Daftar barang mewah kendaraan bermotor. Yang pertama, kendaraan bermotor angkutan orang sampai dengan 15 orang. Yang kedua, kendaraan bermotor dengan kabin ganda. Yang ketiga, mobil golf atau termasuk golf buggy dan kendaraan semacam itu. Yang keempat, kendaraan khusus di atas salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis. Yang kelima, kendaraan bermotor berada 2 atau 3 dengan mesin piston berkapasitas silinder
250 cc. Yang keenam, trailer, semi-trailer dari tipe karavan untuk perumahan atau kemah. Yang ketujuh, kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder 4000 cc. Selain kendaraan bermotor, yang pertama, hunian mewah dengan harga jual sebesar 30 miliar. Yang kedua, balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. Yang ketiga, peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin. Yang keempat, helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya. Yang kelima, senjata artileri, revolver, pistol, dan senjata api lainnya yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. Yang keenam, kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu, kapal feri dari semua jenis. Yang ketujuh, yacht. Daftar ketentuan DPP nilai lain atau besaran tertentu dengan PMK tersendiri. Ketentuan DPP nilai lain. Yang pertama, PMK 75 atau PMK 03 2010 ST DTD PMK 71 atau PMK 03 2022, pemakaian sendiri BKP atau JKP, pemberian cuma-cuma, dan lain-lain. Yang kedua, PMK 102 atau PMK 011 2011, film cerita impor dan penyerahan film cerita impor. Yang ketiga, PMK 83 atau PMK 03 2012, penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja. Yang keempat, PMK 155 atau PMK 03 2012, penyerahan jasa di bidang periklanan yang terkait dengan penyiaran yang tidak bersifat iklan. Yang kelima, PMK 173 atau PMK 03 2021, penyerahan BKP berwujud oleh pengusaha IKPBPP kepada pembeli di TLDDP. Yang keenam, PMK 62 atau PMK 03 2022, penyerahan LPG. Yang ketujuh, PMK 63 atau PMK 03 2022, penyerahan hasil tembakau. Yang ke-8, PMK 66 atau PMK 03 2022, penyerahan pupuk bersubsidi. Yang ke-9, PMK nomor 79 tahun 2024, penyerahan BKP atau JKP dari anggota KSO kepada KSO. Ketentuan besaran tertentu. Yang pertama, PMK 62 atau PMK 03 2022, penyerahan LPG. Yang kedua, PMK 64 atau PMK 03 2022, penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Yang ketiga, PMK 65 atau PMK 03 2022, penyerahan kendaraan bermotor bekas. Yang keempat, PMK 71 atau PMK 03 2022, penyerahan JKP tertentu berupa jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan, dan lain-lain. Yang kelima, PMK nomor 41 tahun 2023, penyerahan IYDA. Yang keenam, PMK nomor 48 tahun 2023, penyerahan emas perhiasan. Yang ketujuh, PMK nomor 81 tahun 2024, pasal 312 sampai dengan 322, X PMK 67 atau PMK 03 2022, tentang penyerahan jasa agen asuransi oleh agen asuransi. Pasal 323 sampai dengan 331, X PMK 61 atau PMK 03 2022, tentang kegiatan membangun sendiri. Pasal 340 sampai dengan 369, X PMK 68 atau PMK 03 2022, tentang penyerahan aset kripto. Per 1 atau PJ 2025. Yang pertama, faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak wajib dibuat oleh pengusaha kena pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau pasal 2 dan pasal 3 PMK 131 tahun 2024, dan penyerahan jasa kena pajak pasal 3 PMK 131 tahun 2024. Yang kedua, faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak wajib diisi secara benar, lengkap, dan jelas. Yang ketiga, faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena 3 pajak yang paling sedikit memuat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan financial goals. Yang keempat, faktur pajak dapat dibuat tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual untuk penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Yang keempat, faktur pajak dapat dibuat tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual untuk penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak
pedagang eceran kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Yang kelima, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 atas faktur pajak yang dibuat untuk penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau jasa kena pajak tertentu. Petunjuk teknis pembuatan faktur pajak. Ketentuan dalam masa transisi. Yang pertama, faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 untuk impor dan atau jasa penyerahan barang kena pajak. Penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan pemanfaatan jasa kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 3 PMK 131 tahun 2024 yang mencantumkan dasar pengenaan pajak dari harga jual atau penggantian atau nilai impor sepenuhnya dan tarif 12% atau dasar pengenaan pajak dari harga jual atau penggantian atau nilai impor sepenuhnya dan tarif 11% dianggap telah memenuhi ketentuan sepanjang faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak telah mencantumkan keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang kedua, atas kelebihan pemungutan pajak pertambahan nilai karena pencantuman dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dengan huruf A berlaku ketentuan. Yang A, pihak terpungut meminta pengembalian kelebihan pemungutan pajak pertambahan nilai kepada pengusaha kena pajak penjual dan yang B berdasarkan permintaan pengembalian dari pihak terpungut, pengusaha kena pajak penjual melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Yang ketiga, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang belum mencantumkan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 PMK 131 tahun 2024 tetapi telah membuat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dianggap telah memenuhi ketentuan. Petunjuk teknis pembuatan faktur pajak. Ketentuan faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Yang pertama, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir atas penyerahan barang kena pajak tergolong mewah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 PMK 131 tahun 2024 berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dan harga jual. Yang B. Mulai tanggal 1 Februari 2025, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual. Yang kedua, penghitungan pajak pertambahan nilai terutang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A tidak berlaku untuk penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah atau yacht, balon udara, dan sebagainya yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran.